Halo semua, perkenalkan nama aku Igustika Degusrianta dengan NIM 2110111631004. Di sini aku akan menjelaskan terkait modul ajar tentunya, yang dimana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah aku. Seperti itu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk orang yang menonton video ini dan untuk kalian semua yang ingin mengetahui tentang perencanaan dalam modul ajar tersebut. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah perencanaan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Baik, kita masuk pada perencanaan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Untuk yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum, lalu juga standar kompetensi atau topik tertentu yang ingin diajarkan. Jadi hal tersebut harus diidentifikasi. Lalu, hal tersebut itu dapat melibatkan analisis kurikulum, lalu juga evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan sebelumnya, atau pengamatan langsung terhadap siswa. Jadi kita mengamati siswa untuk mengetahui ketika nanti kita melakukan pembelajaran itu apa yang ingin diajarkan itu sesuai dengan siswa, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu rancang capaian pembelajaran yang tadi, yaitu CP. Setelah kebutuhan pembelajaran teridentifikasi, rumusan capaian pembelajaran yaitu CP yang merupakan keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang diharapkan siswa dapat capai setelah menyelesaikan pembelajaran. Pastikan CP dirumuskan secara jelas, terukur, dan relevan dengan konteks pembelajaran. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, yang ketiga itu rancang tujuan pembelajaran atau TP. Selanjutnya gunakan capaian pembelajaran yaitu CP yang tadi sudah disusun sebagai dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran yaitu TP. Nah, TP itu merupakan spesifik tentang apa yang diharapkan siswa pelajari atau capai dalam pembelajaran. Nah, kita juga harus memastikan nih, TP itu terukur, lalu juga spesifik, dan diobservasi serta sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi kita jangan sampai tujuan pembelajaran itu tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Contohnya, siswa SD itu di fase apa, siswa SMP di fase apa, lalu juga siswa SMA itu di fase apa. Disesuaikan, kan ada banyak fase A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Contohnya misalkan pada SMA itu di fase D, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu susun alur tujuan pembelajaran atau bisa juga disebut dengan ATP. Nah, setelah CP dan ATP dirumuskan, susun alur tujuan pembelajaran yaitu ATP dengan membagi. Membagi apa? Membagi tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran tadi dibagi menjadi langkah-langkah atau step by step atau tahapan-tahapan yang lebih kecil dan terstruktur. Berarti bisa, kalau terstruktur ini berarti bisa bolak-balik ya. Artinya tidak harus sistematis. Kalau sistematis kan harus terurut. Ini terstruktur. Nah, ATP membantu dalam merencanakan urutan aktivitas pembelajaran yang membawa siswa menuju pencapaian TP, seperti itu. Lalu juga pastikan ATP membentuk rangkaian pembelajaran yang logis dan saling terkait. Jadi yang dimaksud dengan ATP itu atau alur tujuan pembelajaran itu bagaimana nanti ketika saat pembelajaran baik dalam pembukanya, lalu juga dalam kegiatan intinya, lalu juga dalam kegiatan penutupnya, atau juga nanti ada refleksi terhadap guru dan siswa, lalu dari siswa juga ke guru atau dari siswa ke siswa, itu juga harus diperhitungkan. Agar apa? Agar nantinya alur tujuan pembelajaran itu bisa saling terkait dan bisa logis. Artinya terstruktur tadi. Jadi tidak merancang hanya semata-mata hanya agar pencapaiannya itu tercapai, tapi harus juga dirancang dengan cara terstruktur seperti itu. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Nah, desain itu juga bisa disebut dengan apa? Ayo, model ya. Model juga termasuk desain.
Mungkin itu bisa termasuk desain ya kawan-kawan. Nah, desain pembelajaran. Baik, nah setelah ATP atau alur tujuan pembelajaran disusun yang sudah tadi dijelaskan pada penjelasan yang sebelumnya. Nah, lalu kita juga harus rancang aktivitas pembelajaran dan strategi pengajaran. Nah, kita harus merancang aktivitas pembelajaran itu nanti akan seperti apa. Tentunya kita harus merencanakan, karena ketika nanti kita melakukan pembelajaran tidak mungkin baru dilaksanakan ketika pembelajaran itu berlangsung, bukan? Agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, tentunya kita harus merancang aktivitas pembelajaran itu akan berjalan seperti apa dan akan bagaimana. Lalu kita juga harus menemukan apa? Strategi. Nah, strategi yang kita gunakan nanti ketika misalkan kita mengajar siswa, contohnya siswa SMP, tidak mungkin kita menggunakan strategi pembelajaran seperti yang kita ajarkan kepada siswa SD. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu juga dirancang baik-baik. Agar apa? Agar nantinya pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik pastinya, seperti itu. Nah, strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai setiap tujuan pembelajaran dalam ATP yang tadi sudah dijelaskan tadi. Lalu sesuaikan strategi pembelajaran atau pengajaran dengan gaya belajar siswa. Kita harus mengerti juga gaya belajar siswa itu yang seperti apa sih? Atau gaya belajar siswa itu yang misalkan kita dia mendapatkan pengetahuan itu dari guru. Jadi guru itu materi, menjelaskan dan lain sebagainya. Atau gaya belajar siswa itu yang seperti dia bertanya, kita melakukan atau menggunakan pertanyaan pemantik untuk mereka bertanya, nah mereka baru paham. Jadi kita harus tahu gaya belajar siswa itu seperti apa. Lalu juga kebutuhan konten ini, kebutuhan dari siswa itu bagaimana, harus kita sesuaikan. Lalu dengan sumber daya yang tersedia, kita misalkan ingin menggunakan pembelajaran dengan media video, tapi ternyata tidak bisa ditampilkan, itu percuma saja. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut ketika kita melakukan pembelajaran tersebut. Tidak mungkin kita menggunakan media yang canggih, tetapi sarana prasarana atau sumber daya yang tersedia di sekolah tidak memadai. Jadi kita harus menyesuaikan. Misalkan bisa dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran secara tradisional dengan alat-alat yang lebih memadai. Nah, itu bisa seperti itu. Baik, untuk yang terakhir itu ada implementasi dan evaluasi. Nah, tadi tentang desain ya, desain pembelajaran terkait hal-hal baik itu dari perencanaannya, lalu juga dengan strateginya. Nah, kita sekarang masuk pada implementasi dan evaluasi. Nah, lakukan implementasi rencana pembelajaran yang telah dirancang. Lakukan evaluasi formatif selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa. Dan evaluasi sumatif untuk mengevaluasi pencapaian TF. Nah, evaluasi itu apa sih sebenarnya kawan-kawan? Nah, evaluasi itu artinya kita mengukur. Mengukur apa di sini? Nah, mengukur apa? Yang seperti sudah dijelaskan. Yang evaluasi secara formatif yaitu selama proses pembelajaran kita mengukur bagaimana siswa mendapatkan materi. Bagaimana siswa tadi mendapatkan materi? Seperti itu. Apakah siswa paham dengan apa yang sudah kita jelaskan? Kita juga mengukur nih secara sumatif, yaitu bagaimana pencapaian dari tujuan pembelajaran itu apakah sesuai, apakah tercapai. Nah, kita lihat bagaimana siswa tersebut ketika kita melakukan pembelajaran, apakah dia dapat menangkap materi yang kita ajarkan, seperti itu kawan-kawan. Nah, lalu juga gunakan hasil evaluasi itu untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan meningkatkan perencanaan pembelajaran di masa yang mendatang. Jadi, ketika kita melakukan pembelajaran saat ini, ketika sekarang misalkan, nah, itu dapat mengukur juga ketika nanti kita melakukan pembelajaran selanjutnya, kita harus seperti apa nih agar pencapaiannya itu lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang perencanaan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir yang sudah saya jelaskan. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya dengan baik dan semoga saja apa yang saya jelaskan itu tidak terlalu cepat ya kawan-kawan, dan kawan-kawan juga dapat memahaminya dengan baik, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang sedang melakukan pembuatan modul ajar, baik itu dalam perencanaannya dan lain sebagainya. Semoga dapat diselesaikan dengan baik untuk modul ajarnya ya kawan-kawan. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini, dan semoga kita dapat bertemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.